Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, untuk semester genap sekarang kita akan memasuki pelaporan ya, pelaporan BKD yang ada di Sister sebagai kewajiban pelaporan untuk seluruh dosen yang mempunyai nomor induk dosen nasional NIDN atau NUPTK sekarang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari website atau situs dari sister Kemenristek ya, Kemendikti Saintek ya .co.id. Nanti menu loginnya seperti ini. Setelah itu masukkan username dan password. Saya akan coba username password Ibu Pika ya. Nanti setelah dimasukkan username dan password, itu ada tombol login dan kita login. Jika berhasil masukkan password username dan passwordnya sesuai, akan muncul halamannya pertama seperti ini ya. Ini adalah halaman dari beranda. Nah, untuk mulai atau melihat progres dari BKD ya, beban kerja dosen yang akan kita lakukan dan akan yang setelah kita lakukan di periode-periode sebelumnya, itu kita masuk di cari di sini adalah layan BKD, kemudian ada di rekap kegiatan ya. Di sini ada rekap kegiatan, itu muncul ada di ini semester ganjil dan semester genap ya di Bu Pika. Yang Ibu Pika kebetulan di semester ganjilnya ini merah karena tidak melakukan dan belum bisa melakukan pengisian pada saat ganjil karena SKS-nya belum terpenuhi ya. Untuk sekarang Bu Pika bisa dicek apakah SKS-nya sudah memenuhi atau belum. Yang pertama, setelah tadi layanan BKD rekap kegiatan, dipilih rekap kegiatan, akan muncul seperti ini. Dan yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana lengkapi laporan kinerja. Ini pilih di sini ya. Setelah munculnya diklik lengkapi kinerja, ini adalah tabnya yang harus diisi. Yang pertama yang di biodata ini harus dicek kembali, tapi biasanya ini adalah sinkron dengan beranda tadi. Ada beberapa tab yang harus dilakukan ya pengisian. Tapi ada yang penting di setiap pengisian itu ada info untuk dosen. Yang pertama, untuk kinerja yang bisa diambil dari mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai 31 Agustus 2026. Diusahakan seluruh dari seluruh dari kegiatan kinerja yang akan dimasukkan di periode genap ini harus tanggalnya lebih dari atau mulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Agustus. Jika tidak masuk ke periode tersebut, jadi kinerja tersebut tidak memenuhi standar dari pengisian. Kemudian di sini ada periode pengisian mulai dari 6 Juli sampai 30 September. Jadi sebenarnya pengisian ini sudah bisa dimulai dari tanggal 6 Juli sampai 30 September 2026. Harapannya jangan sampai mepet di 30 September agar jika ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki, itu kita bisa kembalikan lagi dan bisa diperbaiki. Itu harapannya. Sehingga dimohon untuk kepada ibu bapak dosen untuk BKD genap 2025 ini, mohon untuk segera diisi. Bukan hanya isi, tapi bagaimana laporan pendukung dan sebagainya harus dilengkapi. Karena nanti asesor akan menilai, akan melihat apakah yang dari seluruh kegiatan yang Bapak klaim
atau Bapak masukkan itu buktinya sesuai atau sudah memenuhi standar atau belum. Ya, balik lagi ke sini ada biodata, ada pelaksanaan pendidikan, ada pelaksanaan penelitian, pengabdian, pelaksanaan penunjang dan kesimpulan. Yang perlu diperhatikan adalah nanti setelah semuanya diisi ini, nanti ada disimpulan. Disimpulan artinya apabila ini pendidikan tidak boleh kosong, SKS-nya 3,5, ini standar ya. Kemudian pelaksanaan penelitian ini tidak boleh kosong, pelaksanaan pengabdian itu tidak boleh kosong, pelaksanaan penunjang itu tidak boleh kosong. Jadi minimalnya seluruh pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan penelitian itu harus jumlahnya 9 SKS. Artinya dengan pengabdian dan pelaksanaan penunjang ini sisanya dari 12 SKS dikurangi 9 SKS. Jadi ini nanti pengabdian dan penunjangnya itu harus 3 SKS. Jadi yang paling besar adalah di pendidikan dan di pengabdian pendidikan dan penelitian. Sedangkan pengabdian dan penunjang itu hanya 3 SKS ya. Ini adalah nanti dilihatnya apakah sudah memenuhi BKD atau belum. Oke, yang pertama kita lihat adalah bagaimana pelaksanaan pendidikan. Di Ibu Pika kebetulan itu di sini yang tercantum adalah ada 2 mata kuliah yang diampu. Ini karena di sini tulisannya tidak semua yang tidak semua harus dimasukkan secara manual, karena ini secara otomatis dia ngambilnya dari Neofeeder dan Sepima yang tersinkronisasi dengan Neofeeder dan PDDikti. Jadi munculnya adalah di PDDikti ya. Jika memang ada beberapa yang diklaim ternyata ini tidak sesuai atau belum sesuai, kita coba apakah memang belum tersinkron dengan PDDikti atau memang harus dimasukkan manual. Jadi kita coba apakah memang harus diupdate sinkronisasi atau kita coba sinkronkan ulang. Kita klik tarik kinerja dari portofolio. Tarik kinerja. Nah, jika memang ada perubahan itu biasanya diupdate. Tapi kalau tidak ada berarti di sini muncul tidak ada kinerja baru yang ditambahkan. Jadi dari yang secara otomatis itu hanya hanya 2 saja mata kuliah yang Ibu Pika dapat ada tersinkron dengan PDDikti. Nanti jika ada kekurangan dan sebagainya kita bisa lihat apakah memang bisa diupdate atau tidak. Kita dengan mata kuliah ini saja Bu Pika ini udah bisa memenuhi dari tadi di simpulan tadi. Sehingga kalau menurut dari syarat ini, karena ini tidak boleh kosong dan BKD-nya sudah memenuhi di 3,5, ya sudah, kita coba lakukan hal yang lainnya ya. Nah, ini ada 2 mata kuliah yang Ibu Pika lakukan. Ini ada keterangan belum ada bukti ajar. Jadi asesor biasanya ada asesor 1, asesor 2 mempunyai penilaian dan sebagainya. Asesor 1 dan asesor 2 biasanya menilai apakah ini sudah ada klaimnya. Ternyata Bu Pika itu ada 2 mata kuliah yang diajar ya. Apakah memenuhi syarat atau tidak itu dilihat dari bukti belum ada bukti ajarnya ya. Misalkan ini ada 14 pertemuan nih, kita coba tambah misalkan di 16 pertemuan, karena misalkan Ibu Pika mengawas UTS dan UAS, kita masukkan di 16. Kita rubah misalkan tim teaching atau tidak. Kalau tim teaching berdua, kalau tidak kita berdua, jadi 2 mata kuliah total SKS-nya di 2 SKS. Nah, jadi dilihat ini ada 2 SKS, tadi asalnya 3,5 jadi naik jadi 2 SKS. Kita rubah misalkan di sini 16 ya. Misalkan ini tim teaching tidak. Kita masukkan ubah data, kita masukkan jadi yang tadinya 3,5 jadi sekarang 4 SKS dan 0,5 antara dengan pertemuan dan tim teaching. Misalkan kita Bu Pika hanya diakuinya hanya 4 SKS, hanya 2,5 ya Bu Pika ya. Kemudian kalau misalkan ada tim teaching ya tetap di 2,5
meskipun tim teaching atau tidak. Jadi tim teaching ini tidak terlalu berpengaruh, yang berpengaruh adalah pertemuan. Kita balikan di 16 misalkan, 16 pertemuan, kita ubah data, kita masuk masih di 16 pertemuan, itu di 4 SKS pengakuan dari BKD-nya. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Ibu harus masukkan ada bukti ajarnya. Jadi untuk ininya untuk melengkapinya harus ada masukin bukti ajar di sini ya. Ini ada ini ya, ada SK, ada tanggal SK dan sebagainya. Karena belum ada, jadi kita mencoba masukkan yang namanya adalah surat tugas. Kemudian isinya surat tugas mengajar ya. Jenis dokumen kita pilih ya, misalkan di sini tugas, pilih tugas ya, surat tugas. Kemudian tautan dokumennya. Kebetulan saya sudah membuat satu link untuk seluruh bahan pendukung dari pengisian BKD 2025-2 ini ya. Nanti drive-nya, link drive-nya kita atau ini saya share. Ini ada untuk beberapa dosen. Kebetulan kita cari karena Ibu Pika, ini Ibu Pika di sini ada. Bu Pika ada di sini, ada mata kuliahnya ada 3 sebenarnya. Nah, tapi yang masuk ke BKD, yang ke PD Dikti itu hanya 2. Nanti apakah kita coba nanti apakah masih bisa diklaim yang lainnya atau tidak ya, nanti kita coba. Yang di sini Bu Pika ada 3 mata kuliah di SK-nya. Yang pertama adalah hukum perkawinan dan hukum waris Islam. Yang kedua hukum politik hukum, dan yang ketiga adalah hak asasi kekayaan intelektual. Tetapi balik lagi ke sini, Ibu Pika tadi hanya 2 mata kuliah, satu hak kekayaan intelektual dan yang satunya lagi adalah apa tadi saya lupa ya. Nanti kita cek setelah ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bagaimana tautan yang pertama ini adalah surat tugasnya dulu. Kita kopikan atau ini yang Bu Pika ini ya. Kita klik kanan ya. Kita bagikan dan salin link. Nah, masukkan atau dipastekan di sini, paste ya. Simpan dokumen. Jadi ini yang ini sudah bisa dilihat secara ini Bu Pika ya. Jadi yang perhatikan jangan salah, nanti Bu Pika surat tugasnya Bu Pika, kemudian Pak Farhan surat tugasnya Pak Farhan, dan yang lainnya juga. Kemudian apakah cukup dengan surat tugas saja? Jadi kalau secara panduan dan pedoman penilaian dari asesor itu, surat tugas itu adalah hanya permulaan. Ada input, ada pra, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Jadi artinya ada untuk yang surat tugas ini hanya sebagai permulaan. Nah, setelah permulaan berarti kan setelah surat tugas dasar hukum, dasar untuk mengajarnya itu adalah surat tugas. Setelah ada surat tugas, pelaksanaannya itu misalkan karena Bu Pika 16 kali pertemuan, jadi pelaksanaannya nanti dilihat apakah benar laporannya itu 16 kali pertemuan. Berarti yang kedua adalah bukti ajar dan laporan nilainya gitu sebagai evaluasi dan pelaksanaan dan evaluasi. Jadi nanti Bu Pika mohon untuk print laporan dari pelaksanaannya. Kebetulan karena saya belum punya akun tidak punya akunnya Bu Pika, saya coba akun lain saja ya, masuk ke Sepima, kemudian ada di sini di SIP Academy, kemudian ada di dosen. Nanti di beranda itu munculnya adalah realisasi perkuliahan. Atau kalau misalkan saya mau lihat saja laporan. Nah, ya, laporan perkuliahan sebentar.
Masih loading ya. Kuliahan. Sebentar. Mata kuliah, coba kita di mata kuliah. Coba misalkan tadi Bu Pika tuh apa, hak kekayaan intelektual, hak kekayaan. Kita coba. Ininya hukum kekayaan. Sebentar, kita coba. Atau ini yang Pak Chandra saja ya, karena ini yang Pak Chandra ya. Oke, sebentar. Nah, kita coba yang Pak Chandra saja ya sebagai contoh. Jadi misalkan mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara ya. Nah, ini adalah jadwal perkuliahannya. Kemudian nilai perkuliahan ini sudah diisi. Kemudian aksi, sebentar, ini harusnya ada laporan perkuliahan. Sebentar ya. Ini cetak. Nah, ini ya. Jadi ada di sini. Mohon maaf ya. Jadi untuk Pak Chandra, nanti Bu Pika juga, akun Bu Pika juga sama di perkuliahan, ada di kelas kuliah, ada 2 mata kuliah kalau Pak Chandra ada 2 mata kuliah di di kurikulum. Kalau semuanya, misalkan di semuanya ada berapa mata kuliah? Ada 3 mata kuliah ya Pak Chandra ya. Jadi ada 3 mata kuliah ya. Ini Sabtu, Jumat. Nah, untuk untuk membuat, kalau secara manual itu daftar hadir mahasiswa dan dosen. Tapi di sini seperti ini ya, jurnal perkuliahan pelaksanaan kuliah. Jadi nanti setelah muncul seperti ini, cetak jurnal pelaksanaan kuliah. Nah, kita masuk di genap. Ini dipilihnya periodenya genap, 25 genap. Ini karena ganjil belum ya, 2006 ganjil. Kita itu ada di 2025 ganjil dan 2002 genap. Nah, sekarang pengisiannya adalah di 2025 genap. Ini program studinya kelas hukum, nggak usah diisi karena kita akan print seluruh kelas yang diampu oleh Pak Chandra. Jadi nanti ininya Pak Chandra ya, dosennya. Kalau di admin itu bisa seluruh dosen, tapi karena ini akunnya Pak Chandra sebagai dosen, jadi hanya bisa menampilkan Pak Chandra saja. Kemudian tampilan waktu, posisi kertas landscape, kemudian gunakan crop, kita tampilkan ya, atau dilihat di di jurnal baru, di tab baru. Nah, ini ada beberapa yang harus diisi, harus dilengkapi, karena ternyata jurnalnya Pak Chandra ini belum terisi. Yang satu ini masih statusnya masih dimulai, ada yang selesai UTS ya. Nanti harus diisi ya, karena nanti juga asesor akan melihat apakah ini sesuai atau tidak ya. Ini rencana materinya belum ada, realisasi materinya belum ada. Jadi harapannya rencana dan realisasinya harus diisi ya, tidak boleh kosong. Nah, ini ini harus diisi dulu. Di mana ngisinya? Nanti balik lagi ke akunnya dosen, kemudian klik beranda. Kemudian ini ada namanya realisasi perkuliahan. Ya. Terdapat kelas, ini ada beberapa tunggakan dosen yang harus ini ya. Yang satu adalah hukum acara peradilan tata usaha negara, ini belum diisi 14 kali pertemuan. Isi realisasi nanti seperti ini Pak ya. Pertemuan pertama
apa rencananya, kemudian realisasinya, materinya seperti apa, simpan realisasi, nanti muncul ya. Contoh kontrak mata kuliah misalkan. Ya, nanti diisinya mahasiswa mampu memahami kewajiban tinggal di save. Nah, ini muncul realisasi untuk pertemuan ke-1 ya. Berhasil realisasi pertemuan ini. Kita coba lihat di sininya. Apakah jurnal di sininya terisi atau tidak. Nah, ini seperti ini. Kita lihat di tab baru. Nah, ini ya, muncul ya, Sabtu 7 Maret 2026. Ini kontrak mata kuliah dan sebagainya, ada isinya ya. Setelah kalau misalkan ini semuanya terisi, ada statusnya selesai dan sebagainya, dicetak. Cetaknya save as PDF. Nah, seperti ini ya munculnya. Nanti tinggal save saja. Diisi misalkan jurnal perkuliahan, misalkan ini Bu Pika. Di save. Nah, dimasukkan ke sisternya adalah bagaimana di sini ada dokumen bukti ajar, bukti ajar ya. Kemudian di sininya adalah sebentar, ini bukti, coba bukti atau hasil atau evaluasi. Hasil. Nah, evaluasi hasil ini seperti ini. Evaluasi hasil misalkan tautannya ini, karena saya ini belum di upload. Nanti ini uploadkan ke ini, diuploadkan dulu ke Google Drive yang nanti di ini kan, laporan jurnal kuliah Upika ya. Nanti muncul di sini, dikopikan ya, tadi bagikan, disalin, masukkan ke sini, simpan dokumen. Jadi ada dua bukti pendukung, satu bukti ajar, yang kedua adalah surat tugas misalkan. Yang surat tugas isinya tadi surat tugas saja ya. Yang selanjutnya adalah bukti ajar, berarti yang tadi jurnal tadi ya, seperti itu ya. Nah, munculnya seperti ini. Nah, mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu. Ini karena belum sesuai, nanti saya delete dulu ya yang Bu Pika ya, mohon maaf karena belum sesuai. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau dihapus munculnya satu lagi surat tugas saja. Oke, setelah itu berarti apakah sudah terpenuhi? Yang pertama ya yang ini saja ya, mohon maaf, baru ini saja, hanya yang pelaksanaan pendidikan, yang mata kuliah ini bukti ajar. Tadi meskipun tadi harus ada setiap mata kuliah itu ada dua, satu surat tugas, yang kedua adalah bukti ajarnya ya. Sama dengan hukum perkawinan dan sebagainya, kalau misalkan SK-nya 1, berarti ini tinggal masukkan ini namanya surat tugas, kemudian ini dokumennya tugas, surat tugas, kemudian tautannya diisi yang
Ibu Pika. Ini di copy, bagikan, kemudian disalin, kemudian masukkan, simpan dokumen, kemudian ini sudah muncul ya. Nah, seperti ini. Ibu Pika ya, surat tugasnya sudah ada. Apa namanya? Tinggal bukti ajar yang tadi ya, apa pelaksanaan dan sebagainya. Jika memang ada perbedaan ya, ada perbedaan antara yang dosen dengan tugas tambahan dan dosen dengan tidak tugas tambahan. Jadi kalau dosen dengan tidak tugas tambahan ini munculnya seperti ini ya, pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Tetapi jika ada dosen yang dengan tugas tambahan, contoh saya contohkan dengan Pak Nana ya, Pak Nana. Oke, di mana layanan BKD, rekap kegiatan, kemudian laporan kinerja. Nah, Pak Nana itu ada di sini apa namanya sudah asisten ahli 1 Juli 2026 dengan dengan tugas tambahan. Ada keterangan dengan tugas tambahan ya. Sebentar. Nah, kita di sini kesimpulan. Nah, karena ada tugas tambahannya, penelitiannya boleh kosong, pengabdiannya boleh kosong, penunjangnya boleh kosong, tetapi ada tetapinya ya. Untuk penilaian nanti untuk ini ada asisten ahli ini Pak Nana ya, mohon maaf, ada asisten ahli. Yang pertama, laporan BKD diajukan oleh dosen memenuhi ketentuan undang-undang dosen, tetapi hasil penilaian laporan BKD tidak memenuhi ketentuan undang-undang Badan Kerja Dosen mengenai kewajiban dosen khusus dosen. Jadi harusnya harapannya Pak Nana seluruhnya penelitian juga harus terisi, pengabdian harus terisi, penunjang juga harus terisi. Nah, yang pendidikan Pak Nana sama, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 mata kuliah yang diampu. Nanti bisa apakah Pak ngebimbing dalam apa dan sebagainya, ada di sini masukan bisa untuk bimbing, melakukan pembinaan kegiatan di sini ya, bimbingan mahasiswa ya, harusnya selesai karena nanti harus diisi melakukan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan BEM dan sebagainya. Sebenarnya ini harusnya di sini ya, diisi. Kemudian adalah apakah memang perwaliannya ada di mana? Perwaliannya kan semester ganjil dan semester genap, seharusnya kan 1 tahun karena belum ada mahasiswa baru, jadi berlaku 1 tahun sebenarnya untuk pembinaan dosen pembimbing akademik yang untuk Afropal dan ini isi KRS seperti itu ya. Sebenarnya penunjang di sini. Nah, nanti harus diisi, SK-nya harus, buktinya dan sebagainya harus ada. Saya coba cek apakah sudah ada pembimbingnya ya, sebentar. Pengabdian Skapanitia. Kalau di pembimbing akademiknya, nah ini seperti ini ya, pembimbing akademik nanti surat keputusan dekan Fakultas Hukum sekian tanggal sekian ini bisa dimasukkan ya, Pak Nana, Bu Pika bisa dimasukkan ke sini ya, dimasukkan bahwa Pak Nana ada mahasiswanya, ada ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Bu Pika ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya, dibagi rata. Ini masih berlaku sampai ini baru Maret 2025 ya. Maret 2025 Bu, mungkin ada perbedaan mungkin ya, nanti dicek ulang ya, nanti SK-nya ini, oh ya ini baru yang ganjil ya, tapi bisa dilakukan. Baik, lanjut ya. Tadi dengan perbedaan antara Bu Pika dan Pak Nana itu ada perbedaan di situ saja sebenarnya, ada disimpulan di sini ya. Bedanya juga Pak Nana sudah asisten ahli, jadi ada kewajiban khusus yang harus dilakukan. Satu, ini ini harus ada bukti pendukungnya, sudah ada belum, bentuk jurnal dan sebagainya, artikelnya sudah ada. Nah, ini bentuk artikelnya.
Kemudian selanjutnya misalkan yang selanjutnya sudah ada penilaiannya, ada publikasi ilmiahnya ada 3, tapi yang ajarnya minimumnya menulis bukunya belum ada ya Pak Nana. Jadi diharapkan nanti untuk asisten ahli juga menulis buku ajar, buku teks dan buku ajar, nanti masuknya di sini. Jadi nanti syarat minimumnya 1, kemudian ini yang publikasi ini ilmiah sebenarnya syaratnya 1, tapi Pak Nana sudah ada 3 ya di sini untuk apa namanya untuk publikasi ilmiahnya. Ini ininya ya, gitu ya. Siap. Oke, gitu ya Pak Nana. Penunjangnya nanti penunjangnya bisa sebagai panitia UTS dan UAS. Di sini ngambilnya adalah, saya contohkan penunjang misalkan atau juga Pak Nana juga menjadi anggota dalam satu panitia badan pada perguruan tinggi, misalkan panitia dari PMB, pendidikan mahasiswa baru, itu bisa dimasukin di sini sebagai panitia UAS, sebagian UTS itu bisa dimasukkan ke sini. Caranya adalah bagaimana, misalkan kalau belum ada yang ngupdate, jadi sebenarnya bisa dilakukan oleh satu orang, diupdate. Nanti kalau sudah ada yang update itu biasanya muncul di yang lain. Kita coba di yang Pak Nana. Ini akhir 2021, ini ganjil ya, panitia ujian tengah ganjil juga 2025. PMB ini 2024 wakil ketua. Ini yang yang 2026-nya belum ada ya Pak Nana ya, nanti bisa ditambahkan. Contoh saya masukkan di menjadi anggota. Saya cek dulu sebagai apa Pak Nana ya. SK panitia UTS misalkan. SK panitia UTS 2026, Pak Nana sebagai seksi validasi soal ya Pak Nana ya. Saya masukkan di sininya, menjadi panitia ini sebagai anggota ya, sebagai anggota duta badan dalam perguruan tinggi, sebagai anggota, sebagai sekretaris ada ininya sebagai anggota, ketua menjadi anggota, sebagai wakil ketua dan sebagainya. Di sini ada wakil ketua, sekretaris, anggota tim, sebagai wakil ketua, sekretaris, merangkap anggota. Jadi kita sebagai anggota saja. Kita pilih nama kegiatan ujian. Tadi nama kegiatannya apa? Panitia pelaksanaan UTS. Panitia pelaksanaan UTS ya. Sini nama kegiatan UTS misalkan. Jenis kegiatan adalah panitia badan perguruan tinggi. Kemudian instansi ini Fakultas Hukum aja. Fakultas Hukum Unismu. Tingkat bakal nomor SK-nya nanti ditulis nomor SK-nya. SK-nya 021 SK, sebentar, 021 SK. Kita coba lebih ini. (021) SK garis miring Unismu garis miring strip FH garis miring 4 garis miring 2026. Tanggal mulainya di sini. Tanggal berapa? Tanggalnya berapa? Tanggalnya 13 April. 13 April.
13 April ya. Karena biasanya satu minggu lah kita ininya 13 sampai 4 aja ya. 4 Mei ya. Kemudian perannya sebagai tadi apa Nana? Seksi mana Pak Chandra? Seksi validasi soal. Seksi validasi soal. Oke. Kalau misalkan menambahkan ketua di sini, universitas, nama dosennya siapa, seperti itu nanti tinggal nambah. Dokumennya kita masukkan. Yang pertama adalah dosen. Surat sebentar, tadi belum dia download ya, saya download dulu ya sebentar. UTS saya download dulu sebentar ya, download. Sudah, tunggu. Sudah selesai belum? Oke. Pilih, masukkan SK panitia UTS. SK panitia UTS FH 20252. Oke. Kalau misalkan ini tugas SK perguruan tinggi tautannya misalkan ini bisa salah satu dipilih, ini mau di-download terus di-upload atau linknya saja ya. Di sini linknya bagikan, salin link, atau dua-duanya juga boleh. Pasti simpan. Nah, sudah. Kita coba cek apakah sudah sudah bertambah. Ini kita di tarik kinerja. Ada ya UTS. Nanti UASnya juga bisa dimasukkan ya, Pak Nana ya. Beban tugasnya 0,5. Jadi kesimpulannya tadi berubah. Nah, yang penunjangnya ada di sini. Asalnya tadi kosong, penunjangnya di 0,5 ya. Kemudian ada pengabdian. Contoh ini pengabdian ya. Pengabdian ini ada bagaimana kita cari yang ada penyuluhan, latihan. Yang pertama ada di sini melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Yang kedua memberi latihan penyuluhan, ceramah, pendampingan kepada masyarakat terjadwal atau terprogram. Kemudian memberikan pelayanan pada masyarakat, kegiatan lain melaksanakan perintah dan pembangunan. Kemudian ada menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan ya. Yang tidak dipublikasikan bisa dimasukkan sini. Hasil kegiatan yang dipublikasikan, berperan sebagai pengelola jurnal ilmiah. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah contoh kita melakukan kemarin tanggal 24 kita ada namanya pengabdian di ini ya, ada permintaan dari kabupaten Desa Pusaka Mulia untuk seminar seminar kelas sadar hukum dari kepala desanya. Kemudian ada balasannya, kemudian ada kemudian ada surat tugasnya Chandra, Pak Ahmad Hagi, Gina, Farhan, Pak Nana. Bu Pika belum termasuk ya, nanti Bu Pika belum termasuk ya. Nanti Bu Pika harus dimasukkan.
surat tugasnya. Nanti minta direvisi ya, biar nanti apa surat tugasnya include Bupika. Kita coba ini saja dulu ya. Kita coba yang masukan Panana. Ini munculnya seperti ini, tambah misalkan melaksanakan penyuluhan tingkat nasional, tingkat lokal, idencial tingkat lokal. Di sini aja ya Pak, karena belum terjadwal, jadi secara permintaan saja. Pembicara, kemudian ini tidak perlu, tidak, ini saja apa narasumber. Nah gitu. Kemudian judul makalahnya tadi sebenarnya yang PPT yang Panana, misalkan PPT Panana apa diisi, nama pertemuan ilmiahnya tadi diisi, tingkat pertemuannya pilih misalkan ini lokal ya, kemudian penyelenggaranya adalah desa tadi, tanggal pelaksanaan tanggal 24, bahasanya nanti bahasa Indonesia, kemudian SK-nya tadi yang SK yang ini ya, ada SK-nya, ini. Ini balasan SK-nya ini ya, surat tugas 061 ya, yang ini 061 Unismu EPA sekian ya, kemudian diisi dan seterusnya. Baru nanti setelah selesai nanti munculnya juga seperti yang tadi ya, muncul seperti penunjang ini. Kalau sudah diupdate nanti muncul seperti ini. Penelitian juga sama. Permasalahannya yang penelitian Panana yang pertama harus diperhatikan adalah kita cek di Google Scholar-nya. Google Scholar. Nah, Google Scholar Panana, coba Google Scholar-nya Panana. Ini hanya 3 ya Panana ya, baru 2 Google Scholar. Nanti mohon diupdate yang terbaru, yang dari Maret sampai bulan September Agustus itu harus di sini ya, diupdate dulu secara manual. Kemudian dicek di Sintanya, karena di biasanya muncul di Sinta ya. Nah, di Sintanya harusnya muncul Panana di sini di profile, kemudian My Sinta. Ini ada dipublikasikan Google-nya di sini, harusnya ada 1 2 3 4. Ini 2026, kemudian Garudanya nggak ada nih. Harusnya yang Sinta tadi itu harusnya masuk ya. Kemudian yang Google juga harusnya diupdate ya Panana. Nanti bisa dimasukkan atau bisa dimasukkan secara manual. Masukkan di manualnya di mana? Masukannya di manual di sini. Publikasi karya. Nah, nanti dimasukkan. Ini ada yang ini kan Bekado memenuhi atau enggak? Karena lihat 06 Januari, 01 Januari, 31 Desember 2025. Yang terbarunya Maret sampai Agustusnya belum ada ya. Nanti bisa ditambah di sini contohnya. Dimasukkan pelaksanaan penelitian atau pengesahan pengabdian masyarakat jurnalnya. Kalau penelitian di penelitian menghasilkan karya ilmiah atau menyodorkan buku ilmiah yang terdiri BSBN, atau di sini biasanya di sini hasil penelitian yang tidak dipresentasikan secara oral, yang bentuk dipresentasikan disajikan dalam nanti jurnal apa? Jurnalnya jurnal tidak Sinta terakreditasi atau belum. Kalau terakreditasi, hasil pemikiran yang disajikan yang tidak disajikan dalam seminar, tetapi dimuat dalam proceeding internasional. Yang ini ya, disajikan tapi dimuat dalam proceeding nasional. Nah, ini ya, bisa di sini. Nanti masukkan jenisnya apa, artikel ilmiah misalkan, kemudian kategorinya adalah publikasi. Kemudian ini judul artikelnya apa, tanggal terbitnya berapa, ISBN-nya dimasukin, tautannya dimasukin. Tautannya misalkan Panana ada jurnal ini ya. Tautannya ini bisa dimasukin. Tadi ini tautannya dan sebagainya masukin. Kemudian dokumennya apa?
ini ada PDF atau tautan dokumennya. Misalnya di sini publikasi, di sini tautan dokumennya apa. Urutannya sebagai penulis pertama, ya misalkan afiliasinya Universitas Islam, perannya sebagai penulis seperti itu. Nah, nanti ditambah langsung muncul. Itu kalau manual. Nanti secara keseluruhan antara biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang dan yang lainnya itu biasanya nambah, Pak ya. Ini ada ada penelitian, pengabdian masyarakat, ada penunjang dan ada pendidikan yang pertama. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena sudah sudah hampir semua ya saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.